Keris apa? Keris itu adalah dalam tanda kutip pegangan atau senjata orang-orang Jawa, pria khususnya. Mbak Suryo. Iya. Mbak Suryo tuh udah mulai nyari-nyari keris Mulai itu nyari dari keris. kapan? Udah lama ya, waktu usia 25. Assalamualaikum semua, kembali lagi di Salam Sapa Podcast. Kali ini kita masih bersama Saya Alek Tejo yang selalu bejo. Saya Mbak Suryo, bayangannya Adi Suryo. dan kali ini kita mau ngomongin tentang apa sih? Keris. Keris apa? Keris itu adalah dalam tanda kutip pegangan atau senjata orang-orang Jawa, pria khususnya. Jadi keris itu juga sebagai Piandel, barang seni, barang seni, juga barang budaya, juga piandel. Maksudnya piandel itu barang yang untuk menjaga mungkin keamanan atau apa. Ini Piandel. punya keris. Ini Ini masalah kerisnya begini. Siapa? Mbak Mbak Suryo. Surya. Mbak Suryo. Iya. Mbak Suryo tuh udah mulai nyari-nyari keris Mulai itu nyari dari keris. kapan? Udah lama ya, waktu usia 25. Sekarang Mbak Suryo kan 52 nih, berarti 27 tahun. Udah. Mau tahu Mbak Suryo punya berapa? Kalau dari awal dulu dihitung sampai sekarang lebih dari 1000. Cuman kalau sekarang kan sudah ada yang berkurang, dan Sekarang 300-an, nggak ada 1000-an. berkurangnya kenapa, Mbak? Ya, Lari atau karena banyak kolektor-kolektor muda yang ingin dapat tambahan baru kan, susah nyarinya itu. Nah, terus ke rumah Mbah cari ada yang sesuai yang dengan cocok. itu, cocok, maka boleh nggak dimaharin. Nah, kalau boleh kita lepas gitu. Oke. Ini Itu Mbak Sarah. ini keris salah satunya. Ini salah satunya nih keris. Coba Mbak dibuka, Mbak. Buka ya. Pemirsa di Mbaknya gini aja. Podcast. Nah, Ngapain kayak gitu? kayak gini. Lihat ini. Ini rangkanya dari kayu timoho. Dari kayu Kayu timoho. hijau. Kayu itu biasanya kayu cendana, timoho, sama kayu apa satunya lagi juga Jadi jati bisa. Rembalu. Ininya dari apa nih? Ini dari logamnya ini. Enggak ini. atau Ini kerisnya? terbuat- Oh, ini terbuat dari apa nih mungkin tadi? Ini keris terbuat dari 3 unsur. Satu logam besi, terus baja. Ini satu lagi, ini yang bikin heboh, menarik dari keris itu adalah meteor. Ini ada Batu meteor. istilah dari batu meteor. Itu kan dipanaskan dalam suhu berapa derajat itu sampai dia meleleh. Dia dicampur sama besi, terus dicampur sama baja tadi. Dapat dari mana meteornya? Meteor ya dari ini dong. Cari dong. Di keraton kan ada juga itu yang namanya Mbah Meteor. Ada apa? Yang jatuh dari langit ke bumi kan banyak itu. Dari Solo langit. apa Jogja? Solo ada, Jogja ada, banyak kok. Itu kan ratusan tahun yang lalu juga ada. Terus gini, Mbak, fungsinya batu meteor untuk campuran dari logam keris untuk apa? Nah, ini untuk menaikkan karisma ya. Karisma dari keris, terus itu nanti akan menimbulkan macam-macam energi yang otomatis positif ya. Itu dengan doa-doa si empu sehingga lebih masuk dan terikat di sebelah keris ini. Salah atau enggak empu itu apa? Ya, yang buat keris itu namanya empu. Yang buat keris. Kalau ini kalau mau tahu kerisnya tuh udah dibuat tuh dari kapan? Kalau usia Usia, ini ya, usia. usia keris ini kurang lebih 400 tahun. Ini zaman kerajaan Mataram. Sudah, jadi kan urutannya ada Singosari, Ada Singosari, jatuh, jadi Majapahit, Majapahit, jatuh, jadi Mataram. Demak,
kerajaan Demak dulu, kerajaan Islam. Nah, Singosari. Ya, di itu kan jalan Singosari yang dekat Romani. Enggak, itu kerajaan atau zaman Singosari. Sementara tahu nggak apa namanya raja pertama Singosari atau yang mendirikan Singosari, tahu nggak? Itu namanya Ken Arok. Ken Arok. Singosari ada ya? Ada. adalah Sebelumnya juga ada lagi Kauripan. Kerajaan Kauripan. Jadi Purwocarito ini adalah- kayaknya ini anu ya. Ini kerisnya untuk cewek ya. ini tak terangin dari awal ya. Ya. Ini nama kerisnya atau biasa disebut dapur ya. Dapur itu Kitchen. ini Singkulin. dapurmu. Ini kalau keris ini namanya dapur jalak sangu tumpeng. Jalan tau nggak? Ada namanya sendiri-sendiri Kayak buahnya. macam tumpeng. Jalak itu kan burung jalak itu ya. Jalan. Kok pergi itu kan jelek gitu. Nah. jalak burung itu loh. Iya. Iya iya. Pergi pagi ya pulang sore kan. Sore. Kalau ini jalak ini ibaratkan dia bawa sangu tumpeng. Sangu itu kan saku ya. Jadi dia itu udah sediaan tumpeng, jadi komplit. Makanan. Dia di mana-mana ke mana-mana itu nggak mungkin kekurangan. Berarti untuk Nah, cara. ibaratnya jalak sang tumpeng ini barang siapa yang memiliki keris ini diharapkan tidak akan kekurangan Rezeki sandang pangan. Nah, gitu. Wih, jalak kok sanggulnya tumpeng is komplit. Gitu loh. Jalan sama ini jago. Jalak kan sanggup tuh mabuk, makan habis pulang balik. Nah, itu Nah, ini kiasan, kata kiasan. Jadi zaman dulu itu si empu filosofi. berdoa kepada Apa? Tuhan. Dulu ini juga buat perang apa tetap pedang? Oh kalau ini pusaka, kalau ini pusaka itu nggak boleh buat perang, Kenapa? disimpan. Ya, jadi ada keris itu dibuat khusus untuk satu perang. Perang, terus dua untuk Perang tuh kalau kerisnya panjang. Udah, ayo ini keris tidak ada. apa? Ini yang kokoh. Terus biasanya bajanya lebih banyak. Jadi Bajanya biar lebih. kena anu pun ditangkis itu tetap kena. Nggak Kuat putus. gitu loh, kuat. Kalau ini kayak tombak ketemu mungkin bisa putus. Terus tiga pusaka. Pusaka itu untuk piandel tadi disimpan, terus dibawa kalau pas acara-acara apa. Oh, kayak Cara budaya. Nah, film apa sih yang Apa? bawa itu? Naruto. Ada Pak Amkan, Pak Hajinya nggak itu di sini nah. Oh ya enggak apa-apa, namanya orang Indonesia terutama khususnya Jawa itu selalu membawa piandel kayak gini keris kemana-mana. Nah zaman dulu kalau pusaka pusaka itu tidak dipakai untuk dalam tanda kutip membunuh lawan ya. Biasanya ini Pusaka itu untuk disimpan. bunuh hewan. Ya Disimpan. lah, kalau menunggu kan pakai pisau toh. Ya, bisa kayak pedang, ini bukan ya tajam tapi bisa. Cuma buat pajangan. Bukan cuma buat pajangan toh, tapi di dalamnya. Jadi doa dari empu itu, ini bukan syirik, bukan musyrik ya. Cuma ini kasus nyata aja realitas doa dari empu yang buat itu. Misalnya nih, supaya rumahku tidak kebakaran, dilalai kersane Allah Gusti Allah. Itu tidak ada kebakaran di rumah itu. Tetangga-tetangga kanan kiri belum kebakar, tapi di rumah orang itu tidak kebakar karena doanya si empu tadi. Iya, dan adanya keris itu. Doanya si empu dan dianggapnya di alamat keris. Jadi kalau Jadi bikin keris itu enggak asal bikin kayak buat pisau gitu enggak. Jadi sebelumnya empu itu puasa dulu. Puasa, dia mau bikin apa ini, misalnya bikin ini ya. Aku mau bikin ini jalak sangu tumpeng. Aku harus puasa berapa hari, aku harus siapin borampinya apa-apa. Lalu kita siapin itunya, ritualnya. Itu ceritanya gitu. Sarah. Jadi banyak sekali deh. Mungkin pemirsa podcast juga di rumah ya, juga akan banyak sekali pertanyaan tentang keris. Dan dunia pun mengakui bahwa keris itu adalah budaya dari Indonesia khususnya Jawa. Diakui dunia loh oleh UNESCO. ya. Ya, jadi istilahnya tidak sembarangan orang membuat senjata terus bisa mendapatkan keris ini. Tidak sembarangan. Jadi ini nyarinya susah. Biasa kalau nemu-nemu tuh gimana? Kalau nemu bisa aja. Nemu biasanya di mana ya? Kali ya. Hutan-hutan, Kali di pohon-pohon besar, kali
Kalau hutan ini rumput-rumput. Tapi kalau nemu mesti nggak ada ini. Ini namanya apa coba? Warangka. Warongko. Ini rumahnya keris. Warongko. Tidak ada rumahnya. Biasanya keris itu bugil atau telanjang. Ini tidak ada pegangannya. Loh ya namanya kan. Ya, Wong kalau tidak ada pakaiannya. kayu itu kan Tidak ada pakaiannya. habis dimakan usia ya. Kena banjir, kena air, kena rusak. Kalau ini enggak, ini tetap bertahan karena nanti ketemunya di hutan, tapi nggak ada ininya. Tidak ada. Hanya cuma besinya atau ini toh. Nggak ada ininya. enggak ada. Ini kan kita cari juga nggak ada. pasangannya, kita cari ini. Jadi cuma besinya aja. Jadi zaman dulu konon, zaman dulu ya. Kalau si empunya atau yang megang keris itu meninggal, maka keris itu akan gentayangan entah kemana dia mencari tuan yang baru. Jadi ini misalkan SD saya Tidak tahu, biasanya mau loncat-loncat, mau terbang kan kita nggak tahu. Namanya Hilang. keris. Soalnya keris itu kan sudah di ibarat dalam tanda kutip diisi sama empunya, diisi doa tadi loh. Doa. Lah si empu itu bukan kayak orang sekarang. Orang sekarang itu makannya pakai saus, pakai kecap, pakai apa, zaman dulu kan ada. Makannya ketela, rebus, tidak ada minyak goreng, otomatis badannya masih sakti. Sehat. Kalau orang sekarang kan pakainya di McD misalnya ya, pakai saus. Zaman ini dulu kalau orang sakti itu kayak mana? orang sakti itu bisa berpindah tempat tanpa orang terlihat. Macam-macam nenek moyang Bisa kita, terbang. nenek moyang bangsa Indonesia itu sudah mengenal kayak gitu. Nah, sekarang pun kesaktiannya masih ada, ya, merubah benda padat menjadi benda cair. Mau buktinya? Es batu. Es batu. Ada juga benda padat. Tahu, aku Hah? udah belajar itu di sains. Di sains kan ada belajar yang dari cair jadi ke liquid, jadi gitu muter-muter. Nah, nenek moyang kita sudah menemukan itu. Bahkan juga ada nih yang ya sejak zaman dulu sebetulnya itu benda padat menjadi cair kemudian bisa menjadi padat yang lebih besar lagi. Misalnya BPKB ya, BPKB padat dicairkan ya itu membangun rumah itu Kasus. bisa tambah besar. Tahu? Nggak usah tahu enggak? Nggak usah tahu. Makanya kalau ditanya benda Sarah coba sebutkan benda cair itu apa? Ya di antara Yang sertifikat sama BPKB itu benda cair itu bisa dicairkan. Jadi bang. Ya, bang. Iya. Oke, by the way kita ke Balik lagi. Badi, orang bisa menilai kerisnya usianya berapa itu Dari mana? dari mana? Dari ini empu itu punya ciri, misalnya ya. Empu itu punya ciri, misalnya ini. Pelan-pelan. Ini riciannya. Ini kan ada rician ini. Oh iya, ini jadi Ada pejetan, ada sogokan, ada ini. Terus ini ada gonjo, yang bawah ini gonjo ini. Ini lancip ya pinggirannya? Iya. Yang atas Ini nggak beda. bunuh. Tajam. Enggak. Nah, tapi hati-hati. Nah, dari ciri khas masing-masing ini bisa terlihat. Misalnya ini gonjo ini incip, ini lancip ini ya. Terus kepala cecak, ada secak itu kan, ada secak itu. Kepala cecak itu Bentuknya seperti ini. Ini bisa diketahui, oh ciri seperti ini masuk zaman kerajaan Mataram. Berarti usianya kira-kira zaman Mataram kan 400 tahun yang lalu, baik tahun 1600 berapa. Nah, sekarang zaman apa? Ini zaman milenium, Zaman apa coba? zaman now. Zaman now kan telat, zaman Zaman apa sekarang? Milenial. Itu Mbak Sarah. Zaman WA. Jadi kita bisa ngerti kalau oh ini dari kerajaan Mataram, oh ini dari kerajaan Majapahit, ini dari kerajaan sekarang Pajajaran. udah males manggil-manggil kayak dulu kan dari HP manggil aja sekarang manggil aja nelfon. Loh, Enak kan? kamu ngertinya kayak gitu tuh. Zaman dulu, zaman kerajaannya sudah ada kayak gitu. Tapi Panggil-panggil. handphonenya zamannya Pakai gentong. Loh, zamannya mama kecil aja tuh ya. Mama udah besar ya pas itu ya. Iya. Udah punya anak semua. Itu
handphonenya tebel banget, berat banget. Lah itu kan HP. Ya kalau zaman dulu empu-empu kalau manggil orang itu juga ada alatnya. Pakai tali. Bukan, pakai tali gimana? Empunya jauh. Itu yang namanya pakai ajian. Namanya aji pamling. Itu. Aji pamling misalnya nih, aku manggil Sarah nih. Aku cuma batin saja. Sarah. Kamu datang, kamu pasti dulu. Apa sih? Apa ya? Itu kamu, oh aku dipanggil nih sama Pak Agung, sama Mbah Bejo. Itu langsung kamu bisa datang, dipanggil lewat namanya aji pamling. Kamu pengen kayak gitu? Tak panggil bisa. Juga. Pakai kentongan. Miaya mesti kamu kan keluar. Oh enggak sekarang. Soalnya apa? Bakso? Bakso. Yes. Salah satunya gitu. Bakso yang keliling. Oh. Jadi tahu Sarah, zaman dulu ya, zaman empu-empu ini buat keris ini itu juga beliau-beliau itu punya kesaktian. Itu bisa melihat sesuatu. Bukan. Bisa melihat sesuatu dari tembok tebal kalau bisa lihat hantu. Bisa jelas hantunya yang melihat malahan. Kamu itu malah kalau jotos mati tergantung. Kalau jotosnya sekali jotos mati. Tergantung. Kalau jotosnya dia lebih nanti dia nggak boleh ikut les berantem. Nanti les berantem ada jotos-jotosannya banyak kali. Nanti kalau sekali jotos langsung mati dong. Zaman dulu bukan ada les tapi perguruan silat dulu, adanya perguruan silat gitu tradisional. Tapi ini bangsa Indonesia itu juga pernah menemukan beberapa kali penemuannya tadi yang tak omongin, bisa melihat sesuatu dari tembok besar. Namanya jendela. Wawa. Namanya jendela. Jendela wawa. Namanya jendela, bisa lihat di ruang samping kalau ada jendelanya bisa. Kalau nggak ada jendelanya? Ya nggak bisa melihat, makanya ada penemuan. Itu berarti bukan namanya, bukan kan melihat. sapi. Nah itu, itu nenek moyang kita sudah itu. Juga nenek moyang kita. Bisa lihat tembok ini enggak? Nenek bisa lihat tombak desa masih semuanya gimana? Lah ya bisa melihat. Memang sendiri. Ada lagi nenek moyang kita menemukan makanan dalam bentuk cair. Beras kencur. Itu minuman. Beras kencur. Aku tahu makanan cair, bubur. Bubur itu melembek. Juga pernah mengawinkan antara bambu dengan kambing. Sate kambing. Lah yo bagus sama kambing dikawinkan, dinikahkan. Itu kan dagingnya tuh kecil-kecil dipotong-potong. Lah iya, itu kan bambu tuh gede. Bambu dipotong-potong sujen itu dulu, dipotong-potong. Itu tusuk sate. Lah ya itu kan dari mana tuh? Bambu kan? Dari kayu. Lah kayu. Jadi itu kembali lagi ke laptop Badi. Balik laptop. Nah sekarang Badi gini Badi, ini kan Mbak Surya ya. Ini kalau ini bentuknya keris dari mana nih? Ini kalau lihat kerongkonya gini ya, ini dari Jogja, Gayaman nih. Jadi kalau Jogja itu gini, bulat ini ya, ini ada janggutnya ini. Lebih sederhana. Iya. Nah ini lebih sederhana. terus ininya sederhana biasa. Kalau dari Solo, Gayamannya ini agak gede gini. Kayak kapal. Gede. Bentuknya kapal. Ini tuh kayak ini kan jadi aku udah kesana. Bilang gini. Begini. Jadi cuy. Kamu kok nggak takut pegang-pegang ini? Ini istimewa nih. Ngapain takut? Saya sering lihat. Ini dulu soalnya si megang itu cewek. Aku cewek. Gila aku laki. Lah yo, kamu kok nggak takut megang-megang ini? Kan ada juga sih orang Kan cewek. megang keris takut, megang keris kan takut karena merbawani, karena ibarat aura dari keris itu. Tapi tak undang bisa yang merusak ngeju. Iya. Jadi ada apa namanya, ada kekuatan dari doanya si empu itu.
tentang keris perbawa ini. Tapi kan nggak ke kita doa. Jadi kita nggak kenapa-napa ngapain? Iya, tapi kan auranya dia. Jadi kesaktian si empu itu dengan berdoa. Makanya zaman dulu itu banyak sekali orang yang berkekuatan dengan doa. Itu doanya itu diarahkan di keris ini. Kamu pernah lihat orang buat keris ya? Keris itu buatnya kayak itu. Langsung terapi aku. Iya. Terapi aku. Pakai peledoh kita buat pisau. Pakai Keris itu buatnya kayak itu. Martabak Bandung. Jadi dilempit. pakai telur. Dia Dilipat-lipat. dilipat Di tempat. tung Dilipat lagi, ditempah lagi. tung dilipat lagi. Kalau kamu Pesan jangan mau. martabak itu ya, itu di Besi. kompor. Nah, Dilipat-lipat, potong telur. enggak ditutupi dulu, tung dipukul-pukul dulu sama si empunya itu. Itu kan keris, bukan martabak. Lah ya kayak martabak. Tapi dia nggak dimasak. Miripnya. Dia dibakar. Terus bakal tuh. Harus dibakar. Biar lentur Apanya? besinya. Besinya itu sangat panas sekali. Terus ada lagi, Pak Agung pernah punya itu keris ada sidik jarinya. Jadi empunya itu dulu kalau nganu itu dipejeti tangan, Dipejeti. terus menganga merah menyala panas dipejeti tangan sama tangannya. Terus aneh nggak berdarah? Nggak panas itu nggak? Kamu kesusu dah, nah, tak tanya empunya. Dia diceritani yo ndak apa empunya kan sakti. Pejeti itu, pejet. Terus ada lagi keris yang pembuatannya itu bukan Mesin. di tempat, dulu belum ada mesin, tapi dijilat. Lidahnya. Aku minum susu baru dibuat pakai air panas. Lidahku kebakar 5 hari. Lah kan itu kan kamu syarat, tapi kalau si empu ala saktinya itu besi menganga gitu cuma dijilat itu. Itu kesaktian empu, makanya kita harus menghargai tentang keris. Nenek kita itu sudah sakti. Bapak sukanya tuh kayak gini. Bentuknya kecil segini. Cih, oh, itu keris untuk melet orang. Jimat ya. Nah ini lucu segini lucu. Kecil. Apa lah betul apa kok lucu pisang Kayak goreng? gini. Keris itu Tapi kecil. Kan segini. Itu biar Panjangnya cuma segini. iya terus buat orang jatuh cinta. Kok jatuh cinta? Masa ditusuk? Lu kok ditusuk, dipegangi aja jatuh cinta. Saya nih, ini Ketejo nih, naksir sama itu, mbak itu, maka tak baik terus itu, makanya kan baik bisa jadi Mbak yang mana? kacamata. Jadi saya Iya, kacamata. Kacamata ada 2. Oh iya, yang kecil yang besar. Kalau pepatnya yang kecil yang besar nggak apa-apa lah. jangan gituin soalnya. Kalau merasa. Nanti lepas mabur. Nah itu ingat ya, hati-hati juga ketika kita melihara memegang keris itu. Keris itu kan diwarangi. Warang itu supaya untuk perawatan, supaya tidak neyeng, ini karat. Diwarangi dikasih racun. Curang. Racun, Dulu. Iya. Jadi kalau arsenik, racun, arsenik. mati loh. Udah, ini untuk perawatan besinya. Cuma kalau kena gores atau ketusuk aja bisa mati keracun. Itu enak kalau kita mau ngambil ikan atau itu tinggal kena ini mati. Kalau ditusuk keris terus ke ikannya buahnya terus nusuk gitu enak men. Enggak maksudnya untuk biar lihat karatan kayak gini. Ini kan agak karena usia tua ya. Itu biasanya kasih warangan, kasih. Kalau sekarang racun Cicak asal. kan larinya cepat, jadi tusuk cicak aja. Kan kalau bunuh cicak dapat pahala. Nah, kasihan. Terus Kasihan sekarang. by the way, Mbak Adi, Mbak Surya. By the way. Terus dari keris tadi itu ada yang namanya istilah tangguh. Iya. Tangguh itu kalau kita mau menentukan tadi Usia. masa kejayaan, Usia. masa kerajaan apa. Jadi kan usianya berapa. Ya, Jadi tangguh. istilahnya kita nggak usah uji cek laboratorium, Hmm. cuma dari itu. Ya, dari cirinya saja sudah bisa diketahui kalau itu
dari kerajaan Majapahit, Mataram udah atau punya apa itu? beberapa jenis dari yang ratusan itu udah ada berapa jenis? Banyak ya, nggak itu kok jenisnya. Iya. Jenisnya ada yang sama kan? Kok jenisnya banyak. Keris itu bermacam-macam. Ini kan ada yang lurus, ini kebetulan bapaknya yang lurus ya. Ada yang lu ini, ada yang 3, ada itu 5, lucu yang ada yang 7. Kok lucu nama kok lucu? Tahu? Genit ya. Nengok-nengok gitu Ya ya. itu biasanya kalau yang belok-belok gitu tuh. Kalau perang tuh kalau untuk musuh itu musuhnya nggak sakit. Bisa. Geli lah, tapi akhirnya mati kan. Dia mati dalam kegelia. Ini tuh keris ini ada bagian mainannya. Mainan. Jadi pas kalau ke Solo, tuh deket sana tuh ada warung. Aku sering ya ini. Yang kecil-kecil. Terus kayak gini. Enggak Gede. ini segini cuma ini enggak bayar karena kan pakainya plastik. Oh, plastik. Dibuat tapi bentuknya sama kayak gini, jadi ada pinggiran, ada tutup. Tapi itu pinggirannya lancip bisa. Terus. Nah, Coba cuma nggak bayar. tapi kalau nganu lele jauh sungainya itu Kristen sih. Kristen itu nggak suka Kristen. Sudah yang di Oke, nah gini, apakah benar nih, Mbak? Jadi kalau orang bilang, keris ki ono setane, bener nggak? Enggak deh. Ya sebenarnya nggak ada ya, itu hanya penilaian aja. Jadi tidak apa-apa ya. Kita misalnya masih kecil nih, mengenal keris, kemudian juga kita merawat keris itu tidak apa-apa ya. Nggak apa-apa, karena harus dirawat itu. Terus perawatannya kasih apa? Di servis kasih apa perawatannya? Servis oli. Ada servis khusus, ada servis Ya, anu aja dikasih minyak mobil ada aja. servis khusus, motor ada servis khusus, skuter ada. Dikasih Nah, minyak keris, harus ada dikasih minyak keris biar nggak apa perkara. karatan. Oke. Tidak ada pesan buat pemirsa. Buat teman-teman ya, jangan takut dengan keris, karena keris itu adalah budaya nenek moyang kita. Kalau kita nggak mau belajar dari kita sendiri, dari mana kita akan belajar nanti? Oke, itu aja. Itu toh. Ya. Oke, makasih teman-teman udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian yang di rumah tetap video ini ya. Semoga kalian di rumah sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.